Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang sampai hari ini tidak percaya terhadap nasab Ba'alawi, dan bagi Anda yang masih mencari-cari dalil tentang keabsahan nasab Ba'alawi tapi tidak kunjung ketemu juga, jangan skip video ini. Anda perhatikan video ini, simak baik-baik. Saya minta waktunya 5 menit saja untuk menyimak. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, Anda sekarang tidak lagi mencari-cari dalil tentang nasab Ba'alawi, tentang nasab Habaib, tentang nasab daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai Anda menghadirkan para dukun, orang yang nggak jelas, orang alim bukan, siapa bukan, kiai bukan, ulama bukan, yang mimpi berkali-kali sampai puluhan kali bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membatalkan nasab Ba'alawi dalam lewat mimpinya, disebarluaskan lewat media. Ini perkara yang tidak logis, tidak ilmiah, dan tidak masuk akal. Oke, saya akan bacakan satu kitab daripada Alfiyah Ibnu Hamdun, halaman 371 juz 2 ya. Simak baik-baik. Saya minta waktunya 5 menit saja. Warwiya anna syarifan mata bibalkho. Diriwayatkan bahwa ada seorang sayyid, ada seorang syarif, ada seorang habib, ia wafat di Balkha. Fantaqalat zaujatuhu li Samarqandi. Lalu kemudian istrinya karena sudah ditinggal wafat oleh suaminya itu, ia berpindah ke Samarqand. Wa ja'alat auladha fil masjidi wa kharajat taslubu lahum ta'aman. Lalu seorang syarifah tersebut menitipkan anaknya di masjid. Setelah itu ia keluar dari masjid untuk mencari makanan untuk anak-anaknya. Fara'at kabiran minal muslimin fatalabat minhu ta'ama wa qalat lahu inni syarifah. Lalu kemudian seorang perempuan tersebut menemui seorang ulama yang besar, pakai udeng-udengnya besar, yang bernama Imaduddin. Lalu kemudian ia meminta makanan kepada seorang ulama yang pakai udeng-udeng besar ini, yang bernama Imad tadi. Wa qalat lahu inni syarifah. Lalu si syarifah ini bilang kepada ulama nih, bahwa aku adalah seorang syarifah. Faqala laha aqimi al-bayyinah. Tiba-tiba nih ulama besar itu bilang kepada syarifah itu, kalau kamu benar zuriyah Nabi Muhammad, coba kamu datangkan kepada saya, mana dalilnya? Gitu ya. Faqalat lahu inni gharibah. Kata syarifah ini, saya seorang pengembara. Fasami'aha majusi fa'at'amaha wa auladaha. Kejadian tersebut terdengar oleh seorang majusi, bukan orang Islam, orang kafir, seorang majusi. Lalu kemudian seorang majusi tersebut mengundang si perempuan tersebut dan anak-anaknya untuk diberikan makanan. Falamma kana al-lail ra'a al-muslim. Ketika malam tiba, maka nih seorang ulama besar yang pakai udeng-udeng besar, dia itu bermimpi ka'annal qiyamata qad qamat. Seakan-akan di dalam mimpinya tersebut kiamat sudah tiba. Wa ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu qasrun minaz zabarjad. Lalu seorang ulama tersebut ia melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di samping di sisi Nabi Muhammad itu ada satu gedung yang terbuat daripada zabarjad. Faqala, lalu seorang ulama itu berkata, ya Rasulullah, liman hadzal qasru? Wahai Rasulullah, bagi siapa ini istana? Faqala li rajulin muslimin. Kata baginda Nabi Muhammad, ini istana dipersiapkan untuk laki-laki yang muslim. Faqala ana muslim. Kata seorang ulama itu, wahai Rasulullah, aku ini orang muslim. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, aqimil bayyinah. Coba kalau kamu memang orang muslim, mana buktinya? Fatahayyara rajul, lalu si ulama tersebut bingung dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu baginda Nabi berkata,
Qasadatka imra'atun syarifah. Bukankah kau ingat satu waktu ada seorang perempuan daripada zuriyahku, turunanku, kata Nabi Muhammad, ia datang kepada engkau, wa qulta laha aqimil bayyinah, dan kamu katakan kepadanya, kalau kamu memang benar syarifah, kamu benar-benar zuriyah Nabi, mana buktinya? Fastaiqaza fasa'ala 'ani syarifah faqila lahu bidaril majusi. Lalu seorang ulama ini, ia akhirnya terbangun dari tidurnya, lalu dia cari seorang perempuan syarifah tadi, lalu dikatakan kepadanya, oh syarifah itu ada di rumahnya orang Majusi. Fa'ata ilaih. Lalu seorang ulama itu datang kepada rumah Majusi. Wa qala, ia berkata, khuz alfa dinarin watruk li asy-syarifah wa auladaha. Seorang ulama tadi bilang kepada Majusi, kamu ambil ini 1000 dinar. Biarkan syarifah dan anaknya ini aku ambil. Kau tinggalkan ini syarifah dan anak-anaknya. Faqala lahu la ubayyi qasran baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinarin. Kata orang Majusi tersebut, aku tidak akan menjual istana dari Zabarjad yang ada di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan 1000 dinar. Faqad ra'aitu ma ra'ait. Aku bermimpi sebagaimana engkau bermimpi. Wa aslamtu al-barihata ana wa ahli. Dan kata orang Majusi itu, aku sudah masuk Islam beserta istriku tadi pagi. Summa inna auladal Mustafa alaihi salam la yahtajuna ila alamatil kal amamatil hadra allati yattakhizunaha. Dan sesungguhnya anak-anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membutuhkan alamat, tidak membutuhkan tanda sebagaimana tanda-tanda yang digunakan oleh kalian wahai para ulama-ulama besar, seperti imamah-imamah hijau segede ban Vespa, imamah-imamah yang besar yang kalian jadikan di kepala kalian, tapi kalian masih membenci daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, atau bahkan kalian masih meminta bukti, meminta dalil dari mana dia mengaku zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, terutama bagi anda semua yang masih membenci daripada habaib zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Oke? Gak usah cari-cari dalil. Apalagi sampai sekarang kagak ketemu-ketemu. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.